Bertepatan hari ulang tahun Kajari Nganjuk Firmansyah Subhan, tanggal 13 Februari 2021 mendadak mendapat surprise berupa kado ulang tahun. Surprise datang dari komunitas pecinta sejarah Nganjuk, Kota Sejuk. Menariknya, kado ulang tahun diberikan di tepi hutan jati, Desa Tritik, Kecamatan Rejoso bersamaan kegiatan penghijauan dalam rangka Hari Pers Nasional 2021. Salah satu kado ulang tahun yang paling istimewa adalah sebilah keris beserta selongsongnya yang diperkirakan karya Empu Supo era Kerajaan Majapahit. Bagaimana cerita dan filosofi dari keris karya Empu terkenal era Majapahit ini? Ikuti penjelasan pengkeris Nganjuk Mino berikut selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keris yang saya pegang sekarang ini adalah keris berdapur Kalamunyeng. Kalamunyeng sendiri itu berincian ada gandik, pejetan, sogokan 1 sampai atas, dan memiliki tungkaan di bagian belakang. Nah, pusaka ini yang sedang saya pegang sekarang ini diestimasikan atau diperkirakan tangguh pembuatannya era Majapahit. Jadi fungsi atau tujuan dibuat pusaka ini, kalau dari segi filosofinya itu, kala itu adalah waktu, munyeng itu berputar. Jadi pusaka ini memang ditujukan atau filosofinya agar melindungi pemiliknya dari tujuan-tujuan atau tindakan-tindakan jahat yang direncanakan menyerangnya. Jadi misalkan ada orang yang berencana jahat, entah itu jahat dari segi fisik atau spiritual, orang yang akan menyerang itu merasa kebingungan. Jadi merasa kebingungan yang sangat hebat sampai mereka tidak sadar rencananya telah gagal dan diketahui. Jadi makna atau filosofis dari keris ini itu sebetulnya kembali lagi ke antisipasi. Jadi menjaga, menggagalkan setiap rencana kejahatan yang ditujukan ke pemilik. Itu dulu empu siapa mas yang membuat? Nah, kalau empunya kita sendiri tidak berani menyebutkan, karena empu itu kan kalau menyebut empu kan harus didasari dengan catatan atau literasi yang ditinggalkan ya mas ya. Tapi kalau dari ciri-cirinya, kalau dari lipatan besi, itu beberapa artikel yang sempat diulas, ciri-ciri besinya adalah besi Empu Supo. Bisa mungkin ke Raden Sedayu juga. Karena uletan besinya itu seperti tanah liat, jadi ngelempung atau bisa juga dibilang lencong. Besinya agak-agak kehijauan, hitam kehijauan. Yang memperkuat bahwa keris ini karakteristik dari era Majapahit apa mas? Jadi dari pasikutan keris atau gestur keris. Jadi ketika kita bilang pasikutan atau gestur itu sudah ada beberapa catatan literasi yang menyatakan bahwa keris buatan Majapahit itu kebanyakan dibuat dengan kecil, ramping, tapi kesannya itu prigel. Prigel atau ibarat manusia itu terengginas cekatan. Jadi memang karena pusaka di era Majapahit itu tidak dibuat untuk peperangan, jadi gesturnya dibuat kecil, memang untuk ageman, sengkelitan atau pusaka. Jadi kembali lagi beberapa literasi atau catatan yang pernah saya baca itu memang menyampaikan bahwa keris Majapahit itu memang diambil untuk dari segi spiritual atau tuahnya. Jadi memang dari angsarnya. Ini diwarangin. Jadi proses yang disebut mewarangi itu adalah melindungi bila dari karat. Jadi sebelum keris ini seperti ini dulu memang kondisinya sangat memprihatinkan ya. Lantas keris ini dirawat, dibersihkan dari karat dan diwarangi untuk menghentikan proses terjadinya karat atau oksidasi. Itu ada gripis-gripis itu bisa dijelaskan itu kenapa mas? Jadi memang dulu mungkin kesalahan di penyimpannya terdahulu. Tapi ini juga membuktikan bahwa keris ini adalah sebuah keris yang sangat tangguh karena bisa melawan waktu. Dia bisa melawan korosi yang memakan dia sehingga masih tersisa untuk dinikmati dan untuk disimpan oleh anak turun atau cucunya. Termasuk kita sekarang bisa menikmati keris ini. Jadi keris ini dulu didapatkan, memang ini bukan di mahar ya dulu. Memang ini pusaka dihibahkan dari orang kalau tidak salah Desa Bermuneng. Desa Bermuneng, jadi ada memang salah satu orang
yang datang itu membawa kalau nggak salah 4 pusaka. Jadi yang 3 itu dimaharkan dan yang 1 ini dihibahkan. Tapi ya karena memang saya rasa orangnya memang butuh untuk memberi nafkah keluarganya, ya saya beri seikhlas saya. Karena memang pusaka itu sebaiknya memang dari dulu nenek moyang kita sudah mengajarkan untuk pusaka itu jika dibikin itu untuk mengesahkannya itu dengan cara pemaharan atau perkawinan. Jadi pusaka ini ibarat wanita. Jika kita menginginkan pusaka dari, misalkan saya menginginkan pusaka dari bapak, sebaiknya saya akan melakukan sebuah proses negosiasi untuk mengesahkan. Jadi agar pusaka ini sah menjadi milik saya, itu ada kesepakatan yang harus disepakati, entah itu bertukar barang, tanah, bahkan binatang peternakan zaman dahulu. Tapi ketika zaman sekarang sudah dipermudah alat tukarnya dengan menggunakan uang. Jadi untuk mencapai sebuah kesepakatan agar pusaka ini sah dan menjadi pusaka yang baik untuk kita, jadi maka dari itu diciptakan ya tadi yang disebut barter atau pemaharan. Jadi kalau kita bahas dari segi ergonometrinya, memang keris ini adalah sebuah benda yang diciptakan memang untuk pisau ya, untuk alat tikam. Tapi nenek moyang kita, jika kita berbicara tentang ini hanya sebuah alat tikam, kenapa dibuat dengan filosofi yang sangat tinggi, dibuat rincian-rincian yang mengandung makna sangat mendalam, dan mengapa proses pembuatannya dibuat dengan proses yang sangat-sangat spiritual. Jadi tidak mungkin nenek moyang kita menciptakan keris misalkan ini hanya untuk sekedar benda yang untuk menikam, tapi lebih ke pusaka. Jadi bukan pergeseran dari di dasar dibuatnya ini ya Mas ya, tapi saya lebih berpikir ini adalah perkembangan dari sebuah karya seni. Jadi yang dulunya hanya untuk benda tikam, ketika kita padukan atau nenek moyang kita padukan semua itu dengan sebuah nilai-nilai spiritual yang dimiliki oleh bangsa kita, maka terjadilah istilahnya perkawinan antara bendawi dan non bendawinya. Jadi perkawinan nilai spiritual antara besi dan keris, sehingga jadilah pusaka yang sampai sekarang kita lihat. Jadi saya rasa seperti itu.